pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Bosku, sebelumnya aku mau mengajak bosku untuk ikut sekolah pasar modal online yang diselenggarakan oleh Pilar Mas berkolaborasi dengan Teach Mini. Cara ikutannya gampang banget bosku, tinggal buka aja websitenya di sekolahpasarmodal.idx.co.id. Keunggulan dari sekolah pasar modal online ini adalah bosku bisa belajar kapan saja dan di mana saja selama 10 hari kalender. Praktis kan? Kemudian modal awal untuk berinvestasi juga hanya Rp100.000 saja loh bosku. Gimana? Menarik kan? Makanya tunggu apa lagi? Ayo ikut sekolah pasar modal online dan jangan lupa untuk pilih Pilar Mas sebagai partner investasimu ya bosku. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Senin 28 September 2020 dengan episode Run Through Walls. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Durable Goods Orders yang turun dari sebelumnya 11,7% menjadi 0,4%. Kemudian ada dari Euro M3 Money Supply Year on Year yang turun dari sebelumnya 10,1% menjadi 9,5%. Kemudian ada dari China BOP Current Account Balance yang naik dari sebelumnya 119,6 billion dolar menjadi 110,2 billion dolar. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Puri Global Sukses Tbk atau Puri yang membeli lahan seluas 20.460 meter persegi atau 2,46 hektar di Batam seharga 40,92 miliar dari bisnis.com. Kemudian ada dari PT United Tractors Tbk atau UNTR yang sepanjang 8 bulan pertama 2020 mencapai 6,72 juta ton, naik 6,13% dari periode yang sama di tahun sebelumnya, 6,16 juta ton dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Pembangunan Perumahan Tbk atau PTPP yang catatkan progres kontrak baru sebesar 43,98% hingga Agustus 2020 dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Jumat tanggal 25 September 2020, IHSG ditutup menguat 103 poin atau 2,13% menjadi 4.945. Sektor aneka industri, keuangan, perkebunan, industri dasar, industri konsumsi, pertambangan, properti, perkebunan, infrastruktur bergerak positif dan menjadi kontributor terbesar pada kenaikan IHSG kemarin. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 829 miliar rupiah. Kemudian kita akan mulai market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari perang baru. Kabar yang mengejutkan datang dari Amerika. Amerika akan mulai memberlakukan pembatasan ekspor untuk Semiconductor Manufacturing International Corp. Tentu saja hal tersebut akan memberikan tamparan besar bagi industri teknologi Cina dan tentu saja kembali menuangkan bensin di tengah hubungan antara Amerika dan Cina di bidang kekayaan intelektual dan keamanan nasional. SMIC sendiri belum mengirimkan pemberitahuan resmi mengenai sanksi tersebut, namun mereka mengatakan bahwa mereka tidak memiliki hubungan dengan angkatan bersenjata milik Cina maupun memproduksi barang untuk keperluan militer Cina. Pembatasan SMIC akan menjadi sebuah tanda bahwa SMIC akan menjadi perusahaan berikutnya dari sekian banyak perusahaan yang menjadi korban dari keganasan Thanos. Maksud kami Trump. Sebagai informasi, 50% peralatan milik SMIC semuanya berasal dari buatan Amerika, yang dimana memiliki nilai pasar lebih dari 29 miliar dolar. Pelanggan SMIC sejauh yang kami tahu adalah Qualcomm dan Broadcom Inc. Sontak, akibat perlakuan Amerika tersebut, saham SMIC mengalami penurunan hingga 23%. Kami melihat bahwa Cina akan terus mencoba untuk bersabar hingga pemilu di Amerika usai. Yang kami tidak bisa bayangkan kalau ternyata penantian dan kesabaran Cina menanti pemilu usai, namun masih dimenangkan oleh Trump. Kisah dari Cina tersebut mendapatkan pembelaan dari Chow dalam jumpa pers yang diadakan di Beijing yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Amerika telah melanggar peraturan perdagangan internasional, merusak pasokan industri global dan rantai serta nilai perusahaan, dan yang terpenting akan merusak kepentingan nasional Amerika dan citranya sendiri. Kehidupan terus berjalan meskipun kita terjatuh. Oleh sebab itu bukan Cina namanya kalau tidak bisa menunjukkan kebangkitan.
Tentu ini menjadi sebuah tanda bahwa Cina tidak tinggal diam. Cina tidak berhenti ketika ditekan dan Cina akan kembali menunjukkan bahwa mereka akan berdiri di kedua kaki sendiri dengan mengandalkan konsumsi domestik, yang dimana transformasi tersebut akan dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun. Cerita selanjutnya datang dari Pump Up. Bank yang berada di daerah Eropa siap untuk memberikan obat baru, pendanaan yang sangat-sangat murah, atau dikenal dengan sebutan Ultra Chip versi terbaru dari Samsung Galaxy Note series. Bukan itu maksudnya bosku, tapi Ultra Chip di sini merupakan salah satu konsep pendanaan yang sangat murah, yang dimana hal tersebut merupakan salah satu upaya dari Bank Sentral Eropa untuk memberikan kepada mereka yang membutuhkan sebagai insentif untuk memberikan pinjaman kepada mereka yang mengalami masalah perekonomian. Pinjaman yang diberikan kemarin dikenal dengan sebutan TLTRO, yang dimana bank akan memberikan pinjaman jangka panjang dengan tingkat suku bunga minus 1%, yang dimana itu artinya Bank Sentral Eropa akan membayar kepada mereka yang meminjam uang tunai kepada perusahaan atau rumah tangga. TLTRO akan menjadi salah satu amunisi kebijakan yang paling penting yang Bank Sentral Eropa terbitkan karena memberikan kompensasi kepada bank dengan tingkat suku bunga berada di minus 0,5%. Alih-alih optimis, hati-hati mungkin menjadi salah satu pilihan yang paling penting saat ini. Kesenjangan antara volatilitas mulai semakin terlihat antara emerging market dengan G7, khususnya tekanan akibat wabah virus corona. Laporan manufacturing dari Cina, India, Brasil, dan Afrika Selatan akan menjadi salah satu tolok ukur penting pekan ini karena akan menentukan arah selanjutnya, khususnya perekonomiannya bagi emerging market. Volatilitas market akan bertambah seiring dengan semakin dekatnya pemilu presiden di Amerika, yang dimana debat antara Trump dan Joe Biden akan dimulai pada hari Selasa mendatang. Dari India dan Filipina sendiri akan mengadakan pertemuan bank sentral, yang dimana kami perkirakan Bank Sentral India dan Filipina akan memberikan pandangan baru terhadap kebijakan moneter yang mereka miliki. Namun kami melihat mereka akan menjaga tingkat suku bunga mereka untuk tidak mengalami perubahan saat ini. Bank Sentral India ada kemungkinan akan berusaha untuk meningkatkan likuiditas dengan melonggarkan kembali kebijakan mereka. Sedangkan untuk Bank Sentral Filipina ada kemungkinan akan memangkas tingkat suku bunga, tapi bukan sekarang loh ya. Dari Cina sendiri mereka akan merilis data manufacturing yang diperkirakan akan menunjukkan kenaikan sehingga memberikan gambaran akan adanya pemulihan perekonomian. Sejauh ini keuntungan di industri Cina mulai mengalami kenaikan selama 4 bulan berturut-turut. Kami tentu sangat berharap bahwa pemulihan di Cina khususnya dapat berjalan dengan konsisten agar dapat menopang beberapa negara yang memiliki hubungan kedekatan perdagangan dengan Cina. Katakanlah seperti Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, dan Jerman, secara tidak langsung tentu hal tersebut akan mendorong kerjasama perdagangan, sehingga memberikan dorongan untuk melakukan pemulihan. Kemudian cerita selanjutnya datang dari si Malakama. Pemerintah berencana mengurangi stimulus kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk tahun depan. Beberapa sektor industri akan dipantau untuk tetap mendapatkan bantuan. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kakaribu, mengatakan bahwa jenis usaha yang mendapat bantuan adalah mereka yang paling terpukul karena COVID-19. Febrio menjelaskan bahwa sektor perdagangan pasti bakal menjadi sorotan karena menyerap banyak orang. Sementara yang paling terdampak paling dalam menurutnya adalah yang berkaitan dengan transportasi dan pariwisata. Tahun ini bantuan pemerintah dalam bentuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN secara total berjumlah 695,2 triliun rupiah. Berdasarkan anggaran tahun depan, terdapat penurunan setengahnya menjadi 365,5 triliun rupiah. Dalam hal ini kami melihat ada baik maupun buruknya. Hal baiknya apabila dana tersebut sesuai dengan target dari industri yang memang akan dituju, tentu pemerintah lebih optimal dalam menjalankan stimulus fiskalnya, sehingga dana tersebut memang benar-benar tepat sasaran. Namun hal lain yang juga kami perhatikan adalah beberapa sektor yang mungkin tidak masuk prioritas pemerintah, tentu juga menjadi bagian dari industri terdampak, di mana permintaan mereka saat ini juga ikut berkurang akibat dari pandemik yang terjadi saat ini. Kami berharap pengurangan dari anggaran tersebut memang telah diperhitungkan oleh pemerintah guna mendorong perekonomian dari sektor lain.
Sehingga berdasarkan technical analisa kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat dan ditradingkan pada level 4.890 hingga 4.982. Berikut stock watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari Pawon, kemudian yang kedua ada dari UNVR, dan yang ketiga ada dari INDF. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari PT PP atau PT Pembangunan Perumahan TBK yang mencatatkan progres kontrak baru sebesar 43,98% hingga Agustus 2020. Tertunda proses proyek dan tender karena dampak pandemi COVID-19 tentunya berimbas pada kinerja perusahaan dalam memperoleh kontrak baru. PT Pembangunan Perumahan TBK atau PT PP catatkan progres kontrak baru sebesar 43,98% hingga Agustus 2020 dari target kontrak baru di tahun ini sebesar 25,53 triliun rupiah. Perolehan kontrak baru tersebut bersumber dari BUMN dengan kontribusi sebesar 46%, disusul oleh pemerintah sebesar 32% dan swasta sebesar 22%. Sehingga berdasarkan technical analisa, dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 760 dan tingkat probabilitas sebesar 40%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 680 dan tingkat probabilitas sebesar 50%. Kemudian yang kedua ada dari Indi atau PT Indika Energi TBK yang membukukan rugi bersih 21,91 juta US dollar per Juni 2020 berbanding terbalik dari posisi laba 12,66 juta US dollar pada periode yang sama di tahun lalu. Kerugian bersih yang dibukukan perusahaan sejalan dengan penurunan pendapatan yang diperolehnya. Pendapatan perusahaan turun menjadi hingga 18,22%, secara tahunan menjadi 1,13 miliar US dollar. Mayoritas pendapatan semester 1 2020 berasal dari bisnis sumber daya energi senilai 805,89 juta US dollar. Selanjutnya jasa energi 294,19 juta US dollar, infrastruktur energi 28,44 juta US dollar, dan lain-lain senilai 378,159 US dollar. Kondisi ini tidak terlepas dengan adanya pandemi corona dan tekanan harga komoditas pertambangan, menyebabkan pendapatan menurun. Di sisi lain, kenaikan beban penjualan, umum dan administrasi juga turut menekan, sehingga membukukan rugi bersih 21,91 juta US dollar berbanding terbalik dari posisi laba 12,66 juta US dollar pada periode yang sama di tahun lalu. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 920 dan tingkat probabilitas sebesar 68%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 965 dan tingkat probabilitas sebesar 52%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.